Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusro Ihsan Kamil Ananda Pratama, NIM 202101020017. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih. Menurut bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fahmu, yang berarti paham. Seperti pernyataan faqahtud darsa, yang berarti saya memahami pelajaran itu. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mayuridillaha khairan yufaqihu fiddin." Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih menurut Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah adalah sebagai berikut. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mutlak, baik secara jelas maupun secara tersembunyi. Dan telah berpendapat sebagian ulama bahwa fikih secara bahasa berarti memahami sesuatu secara mendalam. Para usuliyun membagi makna fikih secara istilah dalam 3 fase, yakni fase yang pertama, bahwa fikih sama dengan syariat, yakni segala pengetahuan yang terkait dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa akidah, akhlak, maupun perbuatan anggota badan. Kemudian fase yang kedua, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah yang bersandarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Kemudian fase yang ketiga, dan ini yang berlaku hingga saat ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah bersifat furu'iyah, amaliyah, yang bersandar pada dalil-dalil terperinci. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi al-fiqhi. Beliau mengutip pendapat Abu Hanifah yang mendefinisikannya sebagai berikut: ma'rifatan nafsi ma'laha wa ma'aliha. Pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi fikih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syarak yang bersifat furu'iyah, yang berhasil didapat melalui penalaran dan istidlal. Hakikat fikih menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-Garis Besar Fikih adalah: yang pertama, ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah. Kemudian yang ketiga, pengertian tentang hukum Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada dalil terperinci. Kemudian yang keempat, digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih. Nah, dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, menyimpulkan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia, dalam berinteraksi, bertingkah laku, bersikap, yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu'i atau cabang, dan tidak membahas perkara-perkara i'tiqadi atau keyakinan, walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu sumber fikih. Sumber fikih adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh syariat sebagai hujah dalam pengambilan hukum di dalam menentukan hukum fikih. Dalam hukum fikih bersumber pada 4 pokok, yakni Al-Quran, hadis atau As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran.
Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan petunjuk bagi umat Islam. Dalam syariat, Al-Quran adalah undang-undang dalam menetapkan aturan sosial. Banyak hukum-hukum mengenai ibadah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, seperti hukum sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah. As-sunnatu wahiyya turadiful hadis an ba'dil ulama wa qila al-hadisu khassun bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa sunnah a'ammah. Jadi sunnah yaitu lebih umum, sedangkan hadis menurut ulama yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat Nabi. Sunnah merupakan sumber syariat setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi merinci garis besar Al-Quran dan menjelaskan yang muskil, dan sunnah menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Penjelasan tentang hadis kama fil hadisi an Mu'adz qala lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman qala kaifa taqdi idza arada qada'an qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ahli fikih dalam sebuah periode tentang suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma merupakan sumber hukum dalam syariat setelah sunnah. Sejumlah ayat dan sunnah menjelaskan bahwa ijma adalah sumber dan hujjah dalam menetapkan hukum. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma bayani dan ijma sukuti. Penjelasan keempat yaitu qiyas. Menurut ulama usul, qiyas adalah pemberlakuan suatu hukum yang sudah ada nasnya kepada hukum yang tidak ada nasnya, berdasarkan kesamaan ilat. Kenapa harus ada qiyas? Sebab teks-teks dalam Al-Quran dan Sunnah sangat terbatas, artinya tidak keseluruhan masalah disebutkan hukumnya satu persatu. Cukup sekian dari penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fikih. Fikih Islam memiliki karakteristik khusus dan membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik bisa dijadikan landasan berpijak atau paradigma ketika menyusun hukum formal yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu antara lain: pertama, sempurna. Syariat Islam sangat komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai berskala besar, semuanya diatur oleh agama. Terus yang kedua itu adalah elastis. Fikih memiliki karakteristik yang elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Yang ketiga itu adalah sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan dengan yang lain. Terus yang keempat itu adalah bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan hadis, melainkan juga hasil konsensus dan qiyas yang dilakukan ulama.